Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oli Ramadini, NIM S1 channel 19022, mahasiswi semester 4 kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas penulisan kreatif sastra yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Sahrul Qodri MA. Saya akan menceritakan kembali cerpen yang saya baca yang berjudul Hikayat Si Miskin. Ada seorang suami istri yang dikutuk hidup miskin. Pada suatu hari, mereka mendapatkan anak yang diberi nama Marakarma. Dan sejak anak itu lahir, hidup mereka menjadi sejahtera dan berkecukupan. Ayahnya termakan perkataan para ahli nuzum yang mengatakan bahwa anak itu membawa sial dan mereka harus membuangnya. Setelah membuangnya mereka kembali hidup sengsara. Dalam masa pembuangan, Marakarma belajar ilmu kesaktian, dan pada suatu hari ia dituduh mencuri dan dibuang ke laut. Ia terdampar di tepi pantai, tempat tinggal raksasa pemakan segala. Ia pun ditemukan oleh Putri Cahaya dan diselamatkannya. Mereka pun kabur dan membunuh raksasa tersebut. Nahkoda kapal berniat jahat untuk membuang Marakarma ke laut, dan seekor ikan membawanya ke negeri Palingan Cahaya di mana kapal itu singgah. Ada seorang suami istri yang dikutuk hidup miskin. Pada suatu hari, mereka mendapatkan anak yang diberi nama Marakarma. Dan sejak anak itu lahir, hidup mereka menjadi sejahtera dan berkecukupan. Ayahnya termakan perkataan para ahli nuzum yang mengatakan bahwa anak itu membawa sial dan mereka harus membuangnya. Setelah membuangnya mereka kembali hidup sengsara. Dalam masa pembuangan, Marakarma belajar ilmu kesaktian, dan pada suatu hari ia dituduh mencuri dan dibuang ke laut. Ia terdampar di tepi pantai, tempat tinggal raksasa pemakan segala. Ia pun ditemukan oleh Putri Cahaya dan diselamatkannya. Mereka pun kabur dan membunuh raksasa tersebut. Nahkoda kapal berniat jahat untuk membuang Marakarma ke laut, dan seekor ikan membawanya ke negeri Palingan Cahaya di mana kapal itu singgah. Marakarma tinggal bersama nenek Kebayan, dan ia pun mengetahui bahwa Putri Mayan adalah adik kandungnya. Lalu Marakarma kembali ke negara Puspasari, dan ibunya menjadi pemungut kayu. Lalu ia memohon kepada dewa untuk mengembalikan keadaan Puspasari. Puspasari pun makmur mengakibatkan Maharaja Indradewa dengki dan menyerang Puspasari. Kemudian Marakarma menjadi Sultan Mercunegara. Cerpen ini bagus karena dalam cerpen ini menceritakan perjuangan hidup dalam mengatasi kemiskinan. Masalah dalam cerpen ini adalah hubungan manusia dengan manusia. Salah satu konflik dalam cerpen ini hubungan antara raja dan kekuasaannya, di mana raja tersebut mengusir kedua anaknya hanya karena ramalan palsu dari ahli nuzum yang mengatakan jika dia tidak mengusir anaknya dari istana, maka kerajaan tersebut akan mengalami kebinasaan. Karena ketakutan raja tersebut akan kemiskinan, maka ia pun mengusir kedua anaknya dari kerajaan tersebut. Cerpen ini menarik karena cerpen ini pembaca dapat mengambil pesan bijak yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari cerita ini, pembaca dapat mengambil pelajaran yang berharga untuk tidak berlaku ceroboh seperti yang dilakukan oleh Maharaja Indra Angkasa. Ia tidak bersikap bijak dan mudahnya mengusir anak kandungnya sendiri. Sementara itu,
Mara Karma dan Nila Kusuma, pembaca bisa belajar untuk tetap berperilaku baik kepada siapapun. Kebaikan yang kamu tebar suatu saat nanti juga akan berbalik kepadamu. Saya memilih cerpen ini karena dalam cerpen ini banyak hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya ialah kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Tetaplah berusaha walaupun semua orang menganggap dirimu rendah, dan bersyukurlah dengan apa yang Tuhan telah berikan padamu. Nah, demikianlah penjelasan cerpen dan pesan-pesan moral yang dapat kita ambil. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.